demikian laporan yang sudah kita buat di Polresta Bandar Lampung atas nama pelapor Pak Ujang Suryadi, di mana Pak Ujang ini merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya atas beredarnya video yang tersebar melalui akun Bella Fitri, di mana akun itu memiliki anggota sekitar 35.000, di mana dalam akun itu terdapat suatu video, di mana video itu berisi ada, kami duga ada oknum camat, kemudian lurah dan perangkatnya yang mendatangi rumah Pak Ujang dalam kapasitas mereka menuduh Pak Ujang ini melakukan pembagian sembako dan melakukan sosialisasi terhadap pasangan YouTuber. Tetapi yang kita persoalkan di sini adalah beredarnya video itu, karena di dalam video itu memuat beberapa perkataan yang kami duga mengandung unsur pencemaran nama baik dan penghinaan. Salah satu contohnya adalah di dalam video itu ada kata-kata dari yang kami duga itu camat, ya ibu, yang mengatakan bahwa Pak Ujang ini melakukan perbuatan yang pekerjaan haram, katanya melakukan pekerjaan haram, kemudian memarahi Pak Ujang. Nah, dalam konteks ini Pak Ujang merasa terhina karena seolah Pak Ujang ini melakukan suatu tindakan yang tercela, tindakan yang melanggar hukum. Nah, inilah dasar ini, karena video ini tersebar di masyarakat melalui akun Facebook tersebut, maka kami membuat laporan dengan pasal 27 ayat 3. Kemudian di dalam video itu juga ada seorang yang mengaku sebagai lurah yang mengatakan bahwa seolah-olah bahwa lurah itu mendasarkan pada surat edaran dari Bawaslu yang menyatakan bahwa ada pelarangan dalam hal sosialisasi ini membagi-bagikan sembako. Pada saat ini dilarang. Jadi seolah-olah surat dari Bawaslu itu sebagai suatu produk hukum atau suatu surat yang melarang adanya pembagian sembako. Padahal surat Bawaslu itu hanyalah suatu himbauan di mana pada saat ini kan belum ada tahapan pilwakot, ya. Jadi tahapan pilwakot ini, pilkada ini belum berjalan, kemudian belum ada jadwalnya, kemudian belum ada calonnya, maka undang-undang pilkada tentunya ini belum juga berlaku. Kemudian memang benar Bawaslu pernah mengeluarkan surat itu, tapi surat itu sebatas surat himbauan, di mana para bakal pasangan calon yang melakukan sosialisasi dihimbau tidak juga membagi-bagikan sembako. Tetapi statement dari Ketua Bawaslu sendiri mengatakan bahwa tidak ada satu aturan hukum pun yang melarang siapapun, baik bakal pasangan calon manapun, yang melakukan sosialisasi dan membagi-bagikan sembako atau memberi bantuan sembako ke masyarakat. Artinya poinnya di sini bahwa tidak ada satu undang-undang pun atau satu pasal pun yang melarang, yang tidak memperbolehkan siapapun maupun bakal pasangan calon pada saat melakukan sosialisasi itu memberikan bantuan sembako. Artinya di dalam hal itu juga kami duga oknum yang mengatakan lurah itu melakukan memberikan berita bohong, menyebarkan berita bohong bahwa seolah-olah surat dari Bawaslu itu adalah aturan yang melarang orang memberikan bantuan ke masyarakat, padahal faktanya tidak. Nah, ini tentunya juga karena ini video ini tersebar juga ada konsekuensi hukum, di mana ada pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa menyebarkan berita bohong. Berita bohong ini kan berarti berita yang tidak sebenarnya, fakta yang tidak sebenarnya, ini juga ada ancaman hukuman pidananya. Maka dari situ kemudian secara hukum kita sudah membuat laporan di kepolisian, tinggal kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan kami. Di dalam dia mengunggah video ada kata-katanya juga di situ, ada tulisannya yang disebutkan di sini bahwa ratusan paket sembako milik Yusuf Kohar untuk menyogok masyarakat Kota Bandar Lampung ditemukan di rumah Panwas. Nah, artinya di sini ada tulisan yang mengandung
kami duga mengandung unsur pencemaran nama baik atau pembunuhan karakter yang dialamatkan kepada Pak Yusuf Ohar. Jadi seolah-olah ini ratusan paket sembako milik Yusuf Ohar untuk menyogok masyarakat. Nah, untuk menyogok inilah, kata-kata untuk menyogok ini berarti kan ini ada dugaan mendeskripsikan dan menghina dan menuduh atau memfitnah Pak Yusuf Ohar menyogok masyarakat dengan sembako. Padahal kan tidak ada hal seperti itu gitu. Nah, ini juga salah satu materi laporan kita di dalam di dalam laporan kita sampaikan, yaitu laporan terkait pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. Jadi bukti apa Bang yang sudah kita lampirkan ke polisi? Bukti-buktinya ada video, kemudian yang diunggah di Facebook sudah kita download dan kita screenshot dan sudah kita serahkan ke pihak kepolisian. Kemudian juga ada saksi ini saksi yang pada saat rumah Pak Ujang ini didatangi oleh camat, lurah, dan orang-orang yang mengikutinya. Ada Linmas, ada RT, dan lain-lain ya. Artinya pada saat itu memang peristiwanya ada. Jadi Pak Ujang ini malam-malam didatangi oleh lurah, oleh camat dan perangkapnya, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian terjadi dialog, bahkan sempat mau mengambil barang berupa paket sembako milik Pak Ujang, tadi dilarang, kemudian terjadilah dialog seperti ini. Memang sih kita awalnya tidak berniat untuk melaporkan, karena pada saat itu memang ya kita menganggap bahwa kita tidak mempermasalahkan ini, memperpanjang. Tetapi ternyata pada saat pertemuan itu kan direkam oleh pihak mereka, dan ternyata rekaman ini diunggah di Facebook dan sekarang tersebar. Nah, artinya juga bahwa alat bukti yang kita ambil ini alat bukti yang mereka buat, rekaman yang mereka buat sendiri dan disebarkan. Nah, inilah setelah itu tersebar dan itu viral di sosial media, maka kita laporkan ke pihak berwajib. Bang, itu ya penyidik ya, baik lapor maupun terlapor dipanggil oleh penyidik yang berkewenangan untuk memanggilnya. Itu sejauh ini udah sampai mana Bang untuk lanjutan perkaranya? Lanjutan perkaranya sampai hari ini kita serahkan ke penyidik ya, karena hari ini kita memang tunggu perkembangannya untuk menaikkan status dari perkara itu. Jadi untuk laporan di pengajaran yang sudah kita sampaikan juga terkait dugaan kekerasan yang dilakukan oleh kami juga dilakukan oleh lurah maupun RT ya. Saat ini pihak dari kami, dari pelapor, kemudian saksi-saksi yang kita ajukan ada sekitar 5 orang sudah dipanggil dan diperiksa, diminta keterangan, di mana keterangan dari 5 saksi yang kita hadirkan itu telah membenarkan adanya fakta kekerasan yang diduga dilakukan oleh lurah maupun RT. Itu poin dari saksi yang kita hadirkan. Kemudian hasil visum juga sudah keluar, kemudian sekarang sudah di tangan penyidik. Hasil visum tidak dapat kita sampaikan ke publik karena itu merupakan alat bukti surat yang penyidik yang bisa membuka. Tapi poinnya bahwa berdasarkan alat bukti yang kita ajukan ke pihak penyidik, menurut kami sudah cukup 2 alat bukti yang menunjukkan adanya peristiwa itu dan siapa pelakunya. Itu yang poinnya. Yang kedua, dari pihak terlapor itu juga sudah diminta keterangan di BAP, di kepolisian, dan tentunya berdasarkan SOP dari pihak penyidik, setelah ini selesai diminta keterangan masing-masing, baik pelapor, terlapor, dan saksi, pengumpulan alat bukti. Tentunya mungkin mereka nanti teman-teman penyidik akan memutuskan apakah perkara ini layak untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan dan kemudian nanti pun ditetapkan siapa tersangkanya atau seperti apa. Kita sekarang sedang menunggu keputusan dari teman-teman penyidik Polresta Padalarang.